Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Umat Allah yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang juga disampaikan di hadapan orang banyak, dan sebenarnya ini juga menjadi kritik bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang lebih mengedepankan penghayatan keagamaan secara formal. Maka mereka seringkali jatuh dalam formalisme. Mereka menjalankan ibadah bukan untuk memuliakan Allah lebih-lebih, tetapi acap kali ada tendensi atau kecenderungan untuk mencari kehormatan, mencari reward, mencari apresiasi, mencari pujian dari banyak orang. Ada kamuflase, ada kemunafikan di situ. Antara apa yang dia katakan acap kali tidak sebanding sejalan dengan kehidupan yang real. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seringkali memberikan pengajaran-pengajaran terkait dengan hukum Taurat yang begitu luar biasa, tetapi mereka tidak melakukan. Banyak memberikan beban-beban yang begitu berat, dan mereka sendiri tidak menyentuhnya. Apa yang mereka wartakan itu bukan mengungkapkan apa yang mereka hidupi, yang mereka imani. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kritik Yesus untuk mereka, dan diharapkan apa yang terjadi dalam diri mereka itu bisa menginspirasi, bisa mendidik, bisa membangun kesadaran bagaimana para murid dan orang banyak saat itu membangun hidup yang benar, hidup yang tepat, dan jujur di hadapan Allah. Kita diminta untuk bagaimana memiliki hidup yang benar dan jujur. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan juga tidak. Apa yang kita wartakan, itulah buah dari apa yang kita renungkan, yang kita hayati dan kita hidupi. Dan apa yang kita hidupi, apa yang kita wartakan, itu yang kita laksanakan. Sehingga ada sebuah keseimbangan. Dan ini mau mengatakan bahwa ada korelasi atau hubungan timbal balik, bahwa orang yang semakin dekat dengan Allah, orang yang semakin banyak mengimani dan tahu betul tentang Tuhan, orang yang sungguh banyak mendengarkan dan membaca firman-Nya, itu diharapkan inilah yang memotivasi membuat kedalaman hidup menjadi lebih kaya, dan orang bisa membuat yang namanya diskresi,
kemampuan untuk membedakan secara tepat dan benar. Maka hidup ini bukan soal pujian, reward, penghargaan, tetapi hidup ini adalah sebuah perjuangan untuk bagaimana menjadikan apa yang kita lakukan sebagai sebuah persembahan yang harum membawi, menjadi kidung kemuliaan dan mazmur yang membuat Allah itu begitu menyukai kita semua. Umat Allah yang terkasih, semoga kita tumbuh berkembang karena iman kita kepada Kristus menjadi orang yang jujur dan benar. Orang yang jujur adalah orang yang berani menerima seluruh kedirian apa adanya, kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan. Orang yang jujur adalah orang yang konsisten dengan kehadiran kediriannya. Dan orang yang jujur adalah orang yang sadar diri, tahu di mana dirinya saat ini sedang berada. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.